Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Firdaus di channel Motor+Motif. Nah, lagi kondisi work from home gini enak ya. Kalau punya laptop bisa kerja di garasi, ditemenin motor kesayangan gitu kan, biar lebih semangat gitu. Lagi nulis berita motor, ditemenin sama motor kesayangan. Nah, ngomongin soal motor kesayangan nih, PCX saya ini jadi pengen ngulas soal berita motor baru yaitu Honda PCX 160 yang 2021 tuh. Itu kan udah meluncur duluan ya di Eropa yang versi 125-nya. Nah, terus beberapa minggu kemudian muncul yang versi 160 cc-nya. Itu pertama launchingnya itu di Jepang, terus di Thailand. Makanya kita udah bisa ngeliat speknya dan sebagai pengguna PCX old, jadi aduh. Nah, kita absen aja yuk satu-satu apa aja komponennya dan kita analisa nih kira-kira bisa dipasang nggak di PCX yang lama. Tonton terus videonya ya. Kita mulai dulu dari bagian yang paling bikin pengguna-pengguna Matic Honda kayak PCX, KDV itu gatal banget sama PCX 160 2021, yaitu mesin ESP Plus. Ini pertama dipakainya itu sama Honda SH125 itu yang untuk pasar Eropa, terus dipasang di Forza yang baru tuh yang 350 yang di Thailand, dan di PCX 160 2021. Nah, di PCX-nya ini sendiri, ini mesinnya ini, kalau dari atas kertasnya menggiurkan banget nih. Pertama dari kapasitas mesinnya nih. Jadi kapasitasnya PCX itu kan kita tahu ya, cc-nya kan 149 cc kan. Nah, ini dia naik nih. Jadi 156,9 cc. Selain kapasitas mesinnya ini dia naik dan karakternya ini berubah jadi overbore karena kan si pistonnya dia lebih besar dibandingkan langkahnya ya. Ini juga ada perubahan di klepnya nih. Seperti teman-teman tahu kan, PCX, Vario, ADV itu kan dia pakai 2 klep kan. Di mesin ESP Plus-nya ini dia jadi 4 klep nih. Ini jadi mirip sama kompetitornya tuh kayak NMAX, Aerox itu kan dia udah pakai 4 klep kan. Biar ngejar lah gitu kali ya, terutama di putaran atasnya. Honda di ESP Plus ini dia pakai 4 klep. Penggunaan kapasitas mesin yang naik sama 4 klep ini ngaruh juga ke tenaga sama torsinya nih. Jadi kalau yang dulu itu kan PCX itu yang 150 tuh tenaganya 14,5 dk tuh. Nah, sekarang naik jadi 16,1 di RPM yang sama. Gurih nih karakter mesinnya. Jadi kan teman-teman tahu lah ya, kalau Honda itu kan Matic-nya tuh di putaran bawahnya tuh enak tuh, responsif. Sekarang tenaganya ditambah, torsinya ditambah, tapi tetap di RPM yang sama. Nggak kebayang tuh, kayaknya atasnya juga enak loh. Dan moga-moga sih biar bisa nempel juga sama NMAX sama Aerox yang ya selain udah pakai 4 klep juga udah pakai variable valve actuation alias VVA. Tenaga dan torsi yang naik ini juga diklaim bikin konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Mungkin pengaruhnya ke efisiensi kali ya. Jadi dengan tenaga dan torsi yang lebih gede dan tetap di RPM yang sama, itu bikin si ridernya itu nggak usah buka gas gede-gede untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Nah, jadi konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit. Dari klaimnya sih lumayan juga ya peningkatan iritnya ya. Ya nanti kita tes lah, kalau motornya udah diluncurkan di Indonesia kita bisa melihat nih konsumsi bahan bakarnya apakah emang lebih irit dari yang lama atau yang baru. Dan tentunya teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek mesin juga pasti penasaran, kira-kira si curuan mesin ESP Plus ini bisa dipasang nggak di mesin ESP yang lama. Jadi misalkan Vario, PCX, ADV itu pakai 4 klep punya PCX atau SH yang baru tuh. Nah, kalau kita ngelihat dari mesinnya terus ininya sih kayaknya ribet ya. Mungkin ribetnya itu harus belinya tuh mungkin segelondong gitu karena emang kayaknya ini beda banget nih mesinnya sama yang lama. Terus mounting mesinnya juga beda kan. Di ESP Plus ini dia posisinya tuh kayak di atas gitu tuh. Tuh katanya biar lebih bagus ngeredam getarannya, biar lebih smooth lah alasannya. Tapi itu bukan hal yang mustahil sih, karena emang udah beberapa tahun belakangan ini kan banyak bengkel-bengkel Indonesia itu udah mulai eksperimen tuh mesin ESP dijadiin 4 klep. Karena emang sebenarnya dulu itu udah ada tuh mesin yang cc-nya 150 cc ke bawah Matic Honda tapi udah pakai 4 klep, yaitu Honda Forza 125 di Eropa. Jadi Matic-nya itu gede tapi mesinnya kecil. Nah, itu udah ada yang mulai eksperimen tuh. Ya kalau di Indonesia mah nggak ada yang mustahil ya, kalau soal mesin mah mau dijadiin 2 silinder juga ada gitu kan. Jadi kita tunggulah nanti kira-kira common part-nya bisa dipasang nggak di PCX yang lama. Nah, area menarik lagi dari PCX 160 2021 itu adalah CVT-nya. Jadi di press release-nya itu
CVT-nya PCX 160 2021 itu tuh dirombak tuh. Area mangkoknya, area pulinya, si kampas gandanya juga dirombak. Katanya sih biar lebih smooth. Karena emang ya buat teman-teman yang pakai Matic Honda 125cc ke atas mah udah tau lah ya. Ini si CVT-nya ini tuh gampang gerdek kalau udah lama nggak diservis. Jadi saat lagi di RPM rendah gitu, itu bawahnya tuh pengen cepat-cepat ngebersihin CVT-nya tuh biar smooth lagi. Harapan saya sih si mangkok sama kampas gandanya PCX 160 2021 ini bisa dipasang juga di Matic Honda yang mesinnya platformnya ESP yang lama. Jadi kita nggak usah sering-sering bersihin CVT biar lebih smooth lah gitu. Ya kalau ini sih kalau kata saya bisa ya, karena emang kalau Matic itu kan rata-rata sih kampas gandanya itu kompatibel tuh. Lawong pengguna Vario, PCX aja bisa kok pakai kampas gandanya NMAX yang dia lebih tebal penampangnya. Jadi kalau menurut saya nih kayaknya menarik nih si CVT-nya yang baru dipasang di yang lama. Nah, ngobrolin soal di deket-deket rumah CVT-nya nih, kalau di PCX yang baru juga saya tertarik sama si box filternya tuh. Jadi emang udah jadi tradisinya Honda nih, si box filter udaranya itu untuk setiap generasi Matic barunya tuh makin bagus dan makin gede si airflow-nya. Modelnya juga saya seneng sih dan ada logo ESP Plus-nya gitu. Kalau ini kayaknya beda sih untuk dipasang di yang lama. Ya kita tunggulah. Kalau common part-nya bisa, menarik juga nih untuk jadi bahan modifikasi. Nah, yang menarik lagi selain CVT yang barunya diklaim lebih halus, katanya sih mesin ESP Plus ini dia lebih minim getaran tuh, jadi lebih halus. Nah, ini kayak emang ada banyak perubahan ya di mesinnya. Kayak misalnya di PCX yang baru ini tuh dia ada teknologi baru nih di tensioner ketengnya. Jadi dia pakai sistem yang namanya Hydraulic Cam Chain Tensioner Lifter. Jadi si oli mesinnya ini disemprot buat neken tensionernya. Ini teknologinya dari mobil nih. Dan emang kata Honda juga emang ini datangnya tuh dari teknologi mobil balap mereka tuh. Cuman yang pasti sih karena olinya ini untuk neken ketengnya, ya olinya sih speknya kayak emang harus naik nih. Kayaknya jadi full sintetik nih. Terus yang berubah juga si knalpotnya nih. Yang di baru ini modelnya itu dia kayak lebih ngotak-ngotak gitu ya. Perubahannya ini nggak cuma dari modelnya juga, si konstruksi dalamnya juga kalau dilihat ini main rumit juga ya. Si chambernya, terus katalisnya ini emang biar neken emisinya biar lebih rendah lagi. Karena emang di Jepang sama Eropa ketat banget tuh emisi motornya. Ini kalau saya ngeliat juga yang saya seneng ini modelnya jengat nih. Jadi posisinya naik gitu tuh. Ini kayaknya kalau dipasang di yang lama keren nih. Selanjutnya yang berubah dari PCX 160 2021 ya jelas dari desainnya ya. Kalau dari depannya itu desainnya yang 2021 itu lebih agresif gitu ya. Nah kalau dari depannya ini reflektornya ini ngingetin saya sama PCX Vietnam tuh. Ini kalau di sebelah-sebelahnya mirip-mirip ya. Ya kalau desain mah subjektif lah ya. Tergantung senangnya suka yang mana gitu. Dan kayaknya sih kalau untuk dipasang di yang lama agak susah ya. Karena emang rangkanya itu beda kan. Dan bikin mounting-mountingnya juga beda. Jadi kayaknya nggak terlalu plug and play lah desain yang baru dipasang di yang lama. Ngomongin soal rangka sendiri, ini emang rangka PCX yang baru ini dibuat agar mengakomodir tangki sama bagasinya dia yang lebih gede nih. Nah, kalau dilihat di speknya, si PCX 160 2021 ini tangkinya ini naik jadi 8 liter. Bagasinya naik jadi 30 liter. Waduh, jos banget itu buat touring tuh. Wah, ini kalau dipasang di PCX yang lama asik sih. Meskipun ya karena rangkanya beda, budinya beda kan pasti agak susah ya, terutama untuk bagasi. Nah ngobrolin soal tangki yang lebih gede, ini juga ada fitur yang menarik nih di tangkinya si PCX 160 2021. Jadi si cover yang penutupnya itu untuk yang baru itu dia pas lagi diangkat di dalamnya itu ada holder untuk naruh si tutup tangki yang besi tuh yang di dalam. Nah dengan adanya si tutup tangki yang ada holdernya itu nggak ribet lagi tuh untuk naruh si tutup tangkinya. Ini kalau dipasang di yang lama menarik nih, jadi nggak ribet saat ngisi bensin. Perubahan selanjutnya dari Honda PCX 160 2021 itu adalah kaki-kakinya, terutama peleknya tuh. Ini kalau teman-teman lihat speknya kan, untuk PCX yang baru itu dia pelek depannya 14 inci, belakangnya 13 inci. Belang tuh modelnya tuh. Kalau yang lama kan dia sama kan, 14 gitu. Penggunaan pelek belang ini menurut saya alasannya mirip kayak ADV sih. Jadi ADV itu kan bannya lebih gede dibandingkan PCX 150. Otomatis kalau pelek belakangnya itu masih tetap 14 inci, bikin motornya itu jadi nungging dan ngerubah geometrinya.
Terus karena geometrinya berubah, distribusi bobotnya juga bakal beda kan, karena motornya kan jadi makin nungging. Nah, motor nungging itu bikin titik beratnya itu agak ke depan tuh. Nah, kalau pelek belakangnya turun jadi 13 inci, motornya itu jadi nggak terlalu naik tuh buntutnya. Selain itu, travel atau jarak main bannya juga jadi lebih tinggi kan. Makanya big scooter kayak Honda Forza, Yamaha X-Max itu pelek belakangnya belang. Terus penggunaan ban yang lebih gede juga bikin handling motornya bisa lebih stabil, terutama saat cornering atau ngelewatin lubang. Kan bannya jadi lebih tebel dan bikin lebih bagus redamannya. Nah, peleknya sendiri ini modelnya agak familiar nih kalau kita lihat. Ini kalau dilihat ya, palangnya tuh mirip yang buatannya Cemco tuh, yang modelnya Yesbook gitu. Terus mirip peleknya Ninja 250 Fi tuh, mirip kan? Jadi penasaran sih, pengen nyobain PCX 160 2021. Kalau bisa dipasang peleknya ke yang lama kayaknya asik nih. Selanjutnya ada perubahan juga di pijakan kakinya tuh. Ternyata untuk PCX 160 2021 itu si area pijakan kaki yang depannya nih itu dibikin lebih luas dan lebih panjang. Otomatis kaki bisa lebih selonjor, apalagi untuk rider-rider yang kakinya gede-gede itu. Nah, untuk tinggi joknya sendiri ternyata PCX yang lama sama yang baru sama loh tinggi joknya. Jadinya buat yang pernah nyobain atau pernah punya PCX yang lama saat nyobain yang baru itu nggak terlalu asing gitu. Ini kayaknya mirip-mirip nih. Selanjutnya yang berubah ya jelas fitur-fiturnya. Untuk PCX 160 2021 ini dia fiturnya makin lengkap nih. Kayak misalnya di belakangnya tuh dia dipasangin kontrol traksi HSTC, itu mirip sama Forza tuh, dia pakai kontrol traksi HSTC juga ya, biar gak kalah lah sama kompetitornya kayak misalkan NMAX kan yang versi ABS connected kan udah pakai kontrol traksi juga tuh. Selanjutnya si area laci depannya tuh dia untuk chargernya, kalau yang lama itu kan dia pakai power outlet 12 volt ya yang pakai colokan lighter. Nah, kalau yang baru ini dia udah pakai yang model USB, jadi nggak terlalu ribet, tinggal colokin kabel udah bisa ngecas smartphone atau gadget-gadget kalian. Selanjutnya kalau ngeliat di stangnya ternyata ada yang menarik juga nih. Jadi si risernya atau pemegang si stangnya itu dikasih karet di bawahnya. Itu mirip sama CB 150, terus Honda Win itu yang lama juga dia pakai karet tuh. Itu kayak damper ya, jadi ngeredam vibrasi dari jalan, dari mesin, nggak terlalu merambat ke tangan. Selanjutnya untuk remote-nya juga kan berubah tuh. Untuk PCX 160 2021 selain remote-nya itu kayak lebih ngotak-ngotak gitu, tombolnya gue cuma 2 sekarang tuh. Jadi si remote FOV-nya ini mirip sama Scoopy yang baru, terus Vario 150 tuh dia cuma 2 tombol doang tuh. Ya kalau fitur-fiturnya sih mirip-mirip ya, kayak ada unsur back system, alarm, mirip-mirip lah. Selanjutnya yang menarik dari keyless-nya ini, jadi kan di Jepang sama Thailand itu kan udah ngeluncurin juga tuh aksesoris resminya. Salah satunya itu adalah top box-nya tuh. Jadi si box belakangnya ini ada yang modelnya itu disebut dia terkoneksi juga ke sistem keyless-nya. Jadi untuk ngebuka box-nya itu nggak perlu pakai kunci mekanikal yang terpisah dari kunci motornya. Cukup deketin keyless-nya atau misalkan keyless-nya lagi aktif, bisa ngebuka top box-nya. Itu mirip sama Honda Goldwing tuh kayak gitu. Terus kita ngeliat juga kayak speedometernya ya, ini desainnya juga lebih beda lah, lebih fresh ngeliatnya. Kalau dari jenisnya sih mirip-mirip ya, negatif display, jadi si latar belakangnya warna gelap juga. Paling yang beda dia ada lampu indikator untuk HSTC-nya. Ya oke lah, meskipun kalau ngeliat yang lama juga udah lumayan keren lah, jadi nggak terlalu wah banget gitu. Ya kita tunggu aja ya kapan peluncurannya Honda PCX 160 2021 ini di Indonesia. Bentar lagi kan bulan Februari juga launchingnya. Ya berharapannya sih kita Motor Plus bisa ngebedah motornya tuh. Kita bisa ngeliat juga bagian-bagiannya dan nyari apa yang bisa dipasang di Matic-Matic Honda yang lain, kayak misalnya Vario, ADV, PCX yang lama. Kalau bisa kompatibel kan enak tuh. Kalau saya sih dari semua bagian yang penasaran itu antara si silindernya yang 4 klep sama CVT-nya. CVT-nya sih yang paling penasaran sih. Kalau bisa dipasang di yang lama kan enak tuh, biar nggak terlalu gerdep, vibrasinya juga lebih minim, lebih enak lah motornya. Ya kita tunggu aja kapan nanti peluncurannya motor yang fenomenal ini di Indonesia. Oke, sekian dulu aja videonya. Kalau teman-teman sendiri paling penasaran di bagian yang mananya, tulis aja di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modi. Sharing Firdaus, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!